Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Sri Mariati. Sahabat, buku adalah jendela dunia. Buku adalah jendela pengetahuan. Dengan membaca buku, kita memperoleh pengetahuan. Dengan membaca buku, kita mempunyai wawasan yang luas. Dengan membaca buku, kita dapat mengetahui bagaimana suatu daerah, bagaimana suatu negara, bagaimana adat istiadat di tempat lain. Tanpa kita harus berada di sana, kita sudah mempunyai gambaran. Para sahabat, pada membaca pendidikan, maka buku menjadi sarana di dalam pembelajaran. Para siswa atau mahasiswa akan mendapatkan ilmu pengetahuan, akan mendapatkan gambaran apa saja yang akan dipelajari. Sebagai seorang dosen, maka saya juga menyiapkan modul atau buku ajar untuk mata kuliah yang saya berikan kepada mahasiswa. Ini adalah modul untuk mata kuliah saya. Biasanya modul ini sudah siap sebelum perkuliahan pada minggu pertama, sehingga mahasiswa dapat terlebih dahulu mempelajari kira-kira apa yang akan dia peroleh dalam satu semester yang akan berjalan. Data UNESCO pada tahun 2012 di situ menunjukkan bahwa indeks baca masyarakat Indonesia sangat rendah. Hanya 1 di antara 1000 penduduk yang mempunyai minat baca. Pada tahun 2016, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggiatkan apa yang dinamakan Gerakan Literasi Nasional. Pada saat ini saya tergabung dalam grup yang namanya Aero Society, sebuah grup yang terdiri dari berbagai anggota, berbagai orang dari berbagai daerah dan kota di Indonesia, bahkan juga dari luar negeri. Terdiri dari anggota dengan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Ada dokter, ada guru, ada kepala sekolah, ada apoteker, ada ibu rumah tangga, ada pengusaha, dan lain sebagainya. Mereka semua tergabung dalam satu grup, bahkan banyak grup yang anggotanya sampai saat ini sudah lebih dari 1.500 orang. Grup ini membuka kelas-kelas yang bermacam-macam dan bergantian. Di antaranya adalah kelas teknik penulisan artikel untuk dimuat atau diterbitkan di koran. Sahabat, dari klinik penulisan artikel untuk diterbitkan di koran, ini adalah contoh karya tulisan saya di Tribun, diantaranya memaknai Lebaran tanpa mudik. Artikel ini diterbitkan di Tribun Jawa Tengah sekitar 1 tahun yang lalu. Ya. Ini sudah mau puasa lagi, berarti sudah cukup lama, hampir 1 tahun. Kemudian juga semangat kebangkitan mengatasi pandemi. Jadi karena pandemi sudah sejak Maret 2020 pada saat pandemi. Kemudian juga
pada saat itu kita semua sudah berharap pandemi ini akan segera berakhir. Ini adalah artikel saya, optimalisasi pembelajaran virtual yang dimuat di koran Suara Merdeka. Jadi ini adalah contoh nyata bahwa kelas-kelas penulisan artikel itu telah menghasilkan karya yang dapat dibaca oleh orang lain. Pada grup itu memang mayoritas perempuan, walaupun memang ada anggota grup yang laki-laki. Selain penulisan artikel, maka anggota grup itu sudah menghasilkan buku-buku. Ini adalah contoh buku karya para wanita anggota ILO yang mengambil judul Senandung WhatsApp Wanita Milenium. Isi dari buku ini dari obrolan di WhatsApp grup dapat dituangkan dalam bentuk tulisan, merupakan kumpulan dari beberapa penulis. Kemudian juga ada grup, yaitu para anggota menghasilkan karya buku autobiografi yang selesai penulisannya dalam waktu 33 sampai 35 hari. Ini adalah contoh hasil karya dari Ibu Retno Kunchorowati dari Cirebon yang mengambil judul Berangkat dari Solo Bermuara di Cirebon. Kemudian ada buku-buku yang lain, sangat banyak buku autobiografi yang telah diterbitkan para anggota ILO atau santri ILO. Ini adalah karya Ibu Ana Widyastuti dari Bogor. Kemudian ada karya dari Ibu Teresia Waryani dari Kupang. Kemudian ini karya dari Ibu Sofni Erita yang berjudul Perempuan Minang Meraih Mimpi. Dari judulnya dapat ditebak bahwa penulis ini berasal dari Sumatera Barat atau Minangkabau. Dari contoh buku-buku ini tadi, beliau-beliau berasal dari berbagai kota, ya, dari berbagai kota yang berasal dari berbagai provinsi. Barangkali sahabat akan bertanya, siapa sebenarnya guru yang telah mengajari kami menggiatkan literasi ini? Beliau adalah seorang guru besar, saat ini sebagai Ketua Dewan Profesor Institut Teknologi 10 November. Beliau adalah Profesor Imam Rawandi. Tentunya kalau muridnya saja sudah melahirkan buku-buku, maka sang guru juga telah banyak sekali menghasilkan karyanya, buku-buku yang sangat bagus, sangat inspiratif untuk kita baca. Di antaranya ini adalah judulnya Menyerap dari Orang-orang Cemerlang, adalah tulisan yang menggambarkan anggota ILO yang memang sangat cemerlang ditulis pada buku ini. Kemudian karya-karya beliau, karya-karya yang lain, ini hanya beberapa contoh buku yang saat ini saya miliki. Sebenarnya masih ada juga beberapa buku yang lain. Ini adalah Gambit Raja karya Prof. Imam Rawandi. Kemudian juga Mangetsu karya Prof. Imam Rawandi juga. Kemudian ada Beauty of Japan.
kemudian ada buku Menggali Rasa, ini ada foto beliau Profesor Imam Robandi. Kemudian ada buku, ini adalah judulnya The Ethos of Sakura. Ada kalimat yang sangat menarik dalam buku ini. Saya akan coba bacakan untuk sahabat semua. Pohon kurma telah sukses menghasilkan buahnya yang super manis dan lezat. Pohon sakura telah memamerkan kesuksesannya dalam keindahan bunganya di bulan April. Lebah dengan madunya yang sangat manis selalu bersemangat dalam hidup. Kijang jantan memamerkan tanduknya yang gagah, gajah dengan gadingnya, macan tutul dengan kulitnya, dan beruang kutub dengan bulunya yang halus dan nyaman. Sebagai bibit manusia super, tentu Anda dan saya tidak boleh kalah sukses dengan lebah madu, bunga mawar yang indah, atau juga beruang kutub. Kita juga mempunyai hak untuk merasakan kesuksesan di bumi ini. Bumi yang luas ini adalah untuk kesejahteraan manusia. Bukankah manusia adalah khalifah fil ardi, wakil Tuhan di bumi? Manusia super selalu mempunyai karakter super karena ia sangat paham bahwa sukses itu indah dan sukses itu bahagia. Mari para sahabat, kita jemput kesuksesan kita. Tentunya untuk meraih kesuksesan itu kita harus berusaha, kita mempunyai karya. Selamat meraih kesuksesan para sahabat. Sampai bertemu pada episode yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.